Kali ini kita akan belajar membuat form atau formulir dan report atau laporan menggunakan Microsoft Access. Versi Microsoft Access yang digunakan adalah versi 2016. Nah, asumsinya ini sudah ada database yang akan kita gunakan. Kita akan buka database-nya terlebih dahulu. Yang saya buka adalah database latihan ya, db_latihan. Nah, di dalam database ini terdapat tabel dan query. Ada 4 tabel, yaitu tabel barang, tabel nota, tabel supplier, dan tabel transaksi. Kemudian ada query nota, query supplier, dan query transaksi. Di tabel barang terdapat 2 field, yaitu field kode barang dan field nama barang. Di tabel nota ada 5 field, yaitu field nomor nota, field kode supplier, field tanggal, field tempo atau jatuh tempo, dan field total. Di tabel supplier ada 2 field, yaitu field kode supplier dan field nama supplier. Di tabel transaksi ada 4 field, yaitu field nomor nota, field kode barang, field quantity, dan field harga. Kemudian di query ada query nota yang terdiri dari nomor nota, kode supplier, dan tanggal. Kemudian ada query supplier yang terdiri dari field kode supplier dan field nama supplier. Dan query transaksi yang terdiri dari field nomor nota, field nama barang, field quantity, field kode supplier, field tanggal, dan field nama supplier. Nah, untuk membuat form, kita bisa memilih menu create ya. Di bagian atas itu ada menu create. Kemudian kita pilih terlebih dahulu form apa yang akan kita buat. Nah, misalnya kita akan membuat form untuk menginputkan data barang, maka kita pilih terlebih dahulu tabel barangnya. Kalau sudah aktif seperti ini, kemudian baru kita memilih create form ya. Nah, kemudian Microsoft Access langsung membuatkan form dari tabel barang yang terdiri dari field kode barang, lalu field nama barang, dan di bawah ini ada tabel ya, di mana relasi yang terhubung dengan tabel barang ada nomor nota, kemudian ada quantity, dan ada harga ya. Nah, misalnya kita ingin merubah nama formnya, karena form ini nanti yang menggunakan adalah user, maka sebaiknya form itu harus user friendly tampilannya ya. Nah, misalnya kita rubah nama formnya, kita klik di labelnya ya, sehingga dia aktif, lalu kita ketikkan misalnya form input data barang. Kalau sudah kita enter, kemudian kita akan masukkan logo, misalnya logo perusahaan. Nah, kita klik icon yang ada di samping label ini ya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih properties ya. Lalu kita pilih picture di bagian property sheet. Nah, misalnya kita sudah punya gambar atau logo ya. Ya, di sini saya gunakan logo UKSW. Nah, pertama kali gambarnya mungkin tidak full ya. Nah, sehingga kita bisa atur di situ ada size mode ya. Kita pilih yang stretch. Nah, sehingga nanti gambarnya akan menyesuaikan ya tampilannya. Nah, ini adalah form yang kita buat ya berdasarkan tabel barang ya. Nah, jika kita ingin melihat tampilannya bagaimana, kita bisa lihat di bagian kiri ada view ya.
lalu kita pilih Form View. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian misalnya, nah, kita mau tampilkan ya. Nah, ini. Kemudian kita mau menginputkan data baru ya. Misalnya B001, nama barangnya misalnya apa? Pasta gigi misalnya. Kemudian nomor nota N001, jumlahnya 10, harganya misalnya 10.000. Kalau sudah, kita klik next record ya. Kita lihat, nah di sini pasta gigi sudah masuk ya. Kemudian kalau kita mau lihat apakah data itu sudah masuk di dalam database, kita klik tabel barang yang tadi sudah kita miliki ya. Kemudian nah, kita refresh ya, maka dia akan masuk. Di situ ada pasta gigi ya. Nah, kita sudah berhasil memasukkan data barang yang baru ya menggunakan form ya di sini. Kemudian kita lihat di tabel barang itu sudah masuk datanya, yaitu pasta gigi. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin membuat report atau laporan ya? Prinsipnya sama, yaitu kita misalnya dari tabel transaksi ya. Kita refresh terlebih dahulu, tadi sudah ada tambahan transaksi pembelian pasta gigi ya di sini. Nah, kemudian kita pilih ya create. Kemudian di situ ada report ya. Nah, ketika kita sudah mengklik report, maka langsung dibuatkan oleh Microsoft Access ya sebuah tampilan atau layout report ya dari tabel transaksi. Nah, seperti form juga kita bisa merubah labelnya ya, misalnya kita rubah laporan transaksi pembelian barang. Kalau sudah kita enter ya, kemudian kita juga bisa mengganti gambarnya ya atau logonya. Kita pilih big size mode-nya ya, stretch ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, ada garis seperti ini artinya adalah print areanya. Nah, supaya nanti tidak terpotong, kita bisa atur ya. Misalnya kita kecilkan ya kolomnya ya, supaya nanti ketika di print bisa tercetak semua ya, tidak ada yang terpotong. Kemudian ini tanggal, ini adalah waktunya ya, jamnya. Kemudian ini totalnya misalnya. Nah, kita bisa atur ya layoutnya. Nah, kemudian kalau sudah, kita lihat di bagian view ya, kita bisa lihat print preview juga, artinya ketika mau akan di print kita bisa lihat tampilannya, atau kita lihat report view. Kita lihat yang report view terlebih dahulu, tampilannya seperti ini ya. Kemudian kalau mau lihat print preview, nah ini seperti ini print previewnya. Nah, demikian untuk materi pembuatan form dan juga pembuatan report.